Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grifka Gerti Carup dari kelas 11 Merdeka 5. Di sini saya akan membahas mengenai perang dingin yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Namun sebelum ke pembahasan mengenai perang, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan dari apa itu perang dingin. Perang dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta sekutu masing-masing antara blok barat dan blok timur. Jadi, penyebab dari adanya perang dingin adalah perbedaan ideologi antara Amerika dengan Uni Soviet, yang dimana Amerika Serikat sendiri menganut kapitalisme, sedangkan Uni Soviet menganut komunisme. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tragedi dari perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi, saat Perang Dunia Kedua, Korea berusaha membentuk persatuan yang memihak blok sekutu dengan tujuan untuk memerdekakan negara Korea tersebut. Namun, pada saat berusaha dengan hal tersebut, kejadian Jepang yaitu pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima terjadi. Pada saat itu, Korea tidak jadi merdeka dan melakukan vacuum of power. Korea dibantu oleh dua negara, yaitu Uni Soviet dan Amerika yang merupakan negara sekutu, di mana negara tersebut memiliki paham yang berbeda, ingin membantu kemerdekaan Korea. Amerika yang pada saat itu memiliki garis Acheon yang berguna untuk jika Amerika ingin bercampur tangan pada Amerika, dibatasi oleh garis tersebut. Namun, pada saat itu negara Korea sendiri tidak masuk ke dalam garis Acheon. Maka dari itu, ketika memang Amerika tidak ingin kehilangan negara Korea yang merupakan negara Asia Timur, Amerika membuat seseorang yang ditunjuk menjadi presiden dengan paham ideologi yang sama dengan Amerika, yaitu Lee Seung-man. Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun, karena Korea bekas jajahan dari Jepang, banyak pejabat yang tidak ingin merdeka dengan campur tangan Amerika, salah satunya yaitu Kim Il-sung. Kim Il-sung menyatakan kepada orang-orang bahwa kita berada pada tekanan Amerika dan ingin segera keluar, mengajak para rakyat untuk menjadi komunis. Maka dari itu, terciptalah dua kepemimpinan antara Korea bagian selatan dan Korea bagian utara. Korea bagian selatan merupakan Korea yang menganut paham demokratis yang diketuai oleh Lee Seung-man, sedangkan bagian utara menganut paham komunis yang diketuai oleh Kim Il-sung. Korea Selatan oleh Amerika tidak diberikan senjata karena khawatir terjadinya suatu perang. Sedangkan Korea Utara pada saat itu oleh negara komunis, yaitu Cina dan Uni Soviet, diberikan perlengkapan persenjataan. Di 25 Juni 1950, Korea Utara melakukan penyerangan, merebut Seoul dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari tersebut, Seoul berhasil dipegang oleh Korea Utara. Korea Selatan yang pada saat itu ingin melawan, namun tidak bisa karena tidak diberikan pasokan persenjataan. Hingga wilayah dari Korea Selatan sendiri tinggal menyisakan sedikit bagian, yaitu di bagian Busan. Amerika tidak ingin kehilangan Korea Selatan, tapi mereka tidak ada hak karena tidak ada di garis Acheon. Tindakan yang dilakukan Amerika adalah melaporkan perilaku tersebut kepada PBB melaporkan kepada PBB mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Setelah 1 bulan, Amerika baru sampai ke Busan. Daerah Korea sudah terpojok, menyisakan sedikit bagian yaitu di Busan. Diutuslah Panglima Perang Douglas MacArthur yang merencanakan untuk mendarat lewat kota Incheon, merebut Seoul karena merupakan wilayah penghubung tempat di Korea. Rencana dari MacArthur yaitu teriak di timur, serang di barat, di mana rencana tersebut berisi mengenai tentara pelajar dari Busan
Tentara pelajar yang berada di Busan dikirim ke Jangsari, yaitu daerah yang memang berlawanan dengan daerah awal. Mereka ditugaskan untuk berpura-pura seolah akan menyerang, padahal tentara besar yang akan menyerang dari Amerika Serikat datang dari arah yang berlawanan dari Jangsari, yaitu di Incheon. Banyak pelajar gugur di Jangsari. Namun, pada saat itu daerah dari Korea Selatan yaitu Seoul dan daerah lain berhasil direbut kembali mencapai ke titik perbatasan. Korea Selatan menyerang terus ke wilayah atas dan berhasil mengambil Pyongyang, yaitu merupakan ibu kota dari Korea Utara, pada tanggal 19 Oktober 1950. Korea Selatan menyerang kembali hingga hampir mengambil seluruh bagian Korea Utara. Namun, Cina pada saat itu tidak tinggal diam. Cina membantu dalam hal yaitu mengirimkan sumber daya alam dan persenjataan, serta pasukan yang memang jumlahnya 2 kali lipat dari persenjataan, di mana pada saat itu ketika penyerangan, semisal ada 3 orang penyerang dari Cina, 2 orang akan memegang persenjataan yaitu dari alat musik, sedangkan 1 orang lain menggunakan senjata yang memang dikirim dari Cina. Tentara Cina yang terus-menerus datang membuat tentara dari Korea Selatan sedikit terkelabui. Pada saat itu suhu mencapai minus 40 derajat yang memang merupakan cuaca yang sangat dingin, membuat banyak tentara dari Korea Selatan mati kedinginan. Pada saat ditekankan garis pertengahan antara kedua wilayah tersebut, banyak warga dan tentara Korea Selatan terjepit di daerah Korea Utara yang memang melewati garis perbatasan. Kapal militer persenjataan yang pada saat itu sedang berada di Korea Utara yang merupakan kepunyaan dari Korea Selatan. Diminta untuk mengangkut 100.000 penumpang, yaitu merupakan warga dari Korea Selatan dan 100.000 lagi tentara Korea Selatan. Namun pada saat itu kapasitas dari perahu sendiri mencapai hanya 13 orang, sedangkan sisanya adalah bagian dari persenjataan. Namun keputusan dari awak kapal yaitu sengaja untuk membuang senjata seberat 13 ton dan mengangkut warga beserta tentara dari Korea Selatan menuju ke Busan. Hingga sampai di Busan, mereka semua selamat tanpa adanya korban jiwa. Cina yang pada saat itu memang selalu membantu Korea Utara dari segi apapun, meminta kesadaran dari Uni Soviet untuk aktif dalam membantu juga. Namun, Uni Soviet sedikit bimbang dalam keputusan tersebut karena memang Uni Soviet jika memikirkan konsekuensi jika dia membantu terang-terangan akan memicu terjadinya perang dengan Amerika yang bisa saja memicu terjadinya perang dunia ketiga. Hingga Uni Soviet memutuskan untuk menengahi atau memediasi. Namun tetap saja perang terus terjadi hingga terjadi 2 tahun, memakan korban jiwa hingga 1,6 juta tentara dan 1 juta penduduk. Hingga pada 27 Juli 1953, perang diistirahatkan hingga saat ini. Maka dari itu, status perang antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah gencatan senjata, yang dimana pengertian dari gencatan senjata itu sendiri adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara, di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Hingga saat ini perang masih diistirahatkan. Mungkin cukup sekian hal yang dapat saya paparkan mengenai tragedi dari perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hingga saat ini kondisi dari kedua negara tersebut masih beristirahat dari perang. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.